Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah struktur sistem operasi. Di sini saya berkelompok dengan Ilyas Wardana Utasud. Terisi latar belakang tujuan pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi tersendiri. Kemudian, tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah sistem operasi, memahami komponen pada sistem operasi, manajemen yang diatur sistem operasi dan layanan pada sistem operasi, memahami komponen pada sistem operasi, manajemen yang diatur sistem operasi, dan layanan pada sistem operasi. Yang terakhir, mengetahui beberapa struktur sistem operasi. Isi dan pembahasan. A. Komponen sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain manajemen proses, memori utama, manajemen file, manajemen sistem IO, manajemen penyimpan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi sebagai proses memerlukan sumber daya tertentu seperti CPU, memori, file, dan perangkat IO untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Yang kedua, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Yang keempat, manajemen memori utama. Yang kedua, manajemen input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem IO sebagai berikut. Yang pertama, sistem buffer caching. Yang kedua, antarmuka driver umum. Yang ketiga, driver untuk device hardware tertentu. 3. Manajemen memori sekunder. Karena memori primary stock bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpan sekunder untuk backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan online, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpan sekunder sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan ruang bebas. Yang kedua, lokasi penyimpan disk. Yang ketiga, penjadwalan disk. B. Layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan programmer dengan mudah. Yang pertama, eksekusi program. Yang kedua, operasi input output. Yang ketiga, manipulasi sistem file. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, mendeteksi kesalahan. Ketiga, sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa. Pada saat ini, banyak bahasa pemrograman digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman, sehingga sistem call dapat langsung dibuat pada bahasa tinggi seperti bahasa C dan C++. Pada dasarnya, sistem call dapat dikelompokkan dalam 5 kategori seperti yang dijelaskan pada sub-sub di bawah ini. Yang pertama, kontrol proses. Yang kedua, manipulasi device. Yang ketiga, informasi lingkungan. Yang keempat, komunikasi. Kemudian masuk ke sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Kebanyakan unsur melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh dan bukan sebenarnya. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain manipulasi file, status informasi, modifikasi file, bahasa pemrograman yang mendukung, pemanggilan dan eksekusi program, komunikasi,
dan program-program aplikasi lainnya yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara umum atau membentuk operasi-operasi secara umum seperti compiler, performa teks, paket plot, sistem basis data, spreadsheet, paket analisis statistik, dan game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilyas Wardana Utasud. Saya akan melanjutkan presentasi makalah struktur sistem operasi dari Saudara Ibnu Yajitu Tagalung. Struktur sistem operasi. 1. Struktur sistem operasi sederhana. Sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Struktur sistem operasi ini yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit hingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat. Perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. 2. Struktur sistem operasi monolitik. Struktur sistem operasi monolitik merupakan struktur sederhana yang melengkapi dengan dual mode. Sistem operasi jenis ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur, di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pemakai. Sistem operasi ditulis sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil setiap saat oleh pemakai saat dibutuhkan. 3. Pendekatan terlapis atau layer approach. Teknik pendekatan lapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Setiap lapisan mempunyai fungsi operasi tertentu dan melayani lapisan yang lebih rendah. 4. Struktur sistem operasi virtual machine. Virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur mesinnya terdiri atas komponen dasar utama, yaitu kontrol program. Kontrol program yaitu virtual mesh monitor yang mengatur fungsi dari memori dan piranti I/O. Komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Kemudian konvensional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan piranti. Kelima, struktur sistem operasi client server. Sistem operasi merupakan proses dengan proses dikategorikan sebagai server dan client, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan. Kemudian client adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Bab 3. Penutup.
Kesimpulan, sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer, hingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi secara umum. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang diatur pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut, dinamakan dengan kernel sistem operasi. B. Saran. Semoga makalah ini dijadikan awal proses pembelajaran tentang sistem operasi agar di kesempatan berikutnya menjadi lebih baik secara pembahasan, penjelasan, dan penulisan yang